Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di Titi Sakit Channel dalam kegiatan belajar dari rumah mata pelajaran matematika khusus untuk kalian siswa kelas 8. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Hari ini kita akan belajar barisan dan deret aritmatika. Oke, melanjutkan materi pola bilangan, sekarang kita masuk ke dalam materi barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda antara dua suku barisan yang berurutan. Barisan aritmatika memiliki beda yang tetap dan dilambangkan dengan huruf B. B kecil ya. Jika B-nya bernilai positif, maka barisan aritmatika dikatakan barisan aritmatika naik. Jika bedanya bernilai negatif, maka barisan aritmatika tersebut dikatakan barisan aritmatika turun. Rumus suku N barisan aritmatika. Kalau kemarin di pola bilangan kalian sudah mengenal beberapa rumus suku N, nah sekarang kita bicaranya barisan aritmatika. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. U1-nya adalah suku ke-1, dinotasikan dengan huruf A kecil, kemudian B-nya adalah bedanya, yaitu UN dikurang UN-1. Maksudnya, contoh U2 dikurang U1, atau U3 dikurang U2, atau bisa juga U4 kurang U3, dan seterusnya. Ingat ya. Oke, kita review sedikit masih terkait dengan pola bilangan ya. Sebelumnya kalian sudah belajar pola bilangan. Di sini Bu Titi ambilkan contoh yang pola bilangan ganjil. Oke, ini adalah bilangan-bilangannya atau barisan bilangannya 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke, masih ingat ya, U1-nya 1, U2-nya 3, U5-nya 9. Nah, kemarin kalian sudah belajar rumus UN untuk pola bilangan ganjil, yaitu UN sama dengan 2N-1. Di mana A-nya atau U1-nya adalah 1. Bedanya berarti kita bisa hitung dari suku kedua dikurang suku ke-1 gitu ya. 3 kurang 1 sama dengan 2. Atau suku ketiga kurang suku kedua, 5 kurang 3. Hasilnya juga 2. Masih ingat ya, bedanya adalah 2. Nah, kita masuk ke dalam rumus UN untuk barisan aritmatika tadi, ya, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, kita masukkan di sini. A-nya 1, kemudian B-nya 2. Hasilnya sama dengan UN, sama dengan 1 ditambah N-1 kalikan 2, hasilnya 2N-2. Kemudian konstanta 1 kurang 2, hasilnya min 1. Maka UN-nya sama dengan 2N-1. Nah, pola bilangan ganjil ini karena bedanya bertambah 2, maka dia masuk ke dalam jenis barisan aritmatika. Jadi, cocok rumus yang kemarin kalian sudah pelajari dengan rumus UN barisan aritmatika. Sudah kita temukan bahwa UN-nya betul, yaitu 2N-1. Setelah tadi kita mereview pola bilangan, kita lanjut ke barisan bilangan yang lain ya. Contoh nomor 1. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut 7, 10, 13, 16, 19, 22, dan seterusnya. Tentukan A. Bedanya, B. Jenis barisan aritmatika, C. Suku ke-11 barisan tersebut. Kita lihat jawabannya. Oke, pembahasannya adalah di sini kita menggunakan rumus B sama dengan U2 dikurang U1. Sebelum masuk rumus kita sudah lihat 7, 10, 10, 13, 13 ke 16. Semuanya ternyata bertambah 3 ya. Berarti bedanya U2 kurang U1 yaitu 10 kurang 7 sama dengan 3. Jadi karena B-nya lebih dari 0, maka barisan aritmatika tersebut merupakan barisan aritmatika naik. Karena bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3. Oke, untuk U11 kita masih ingat rumus UN barisan aritmatik yaitu A ditambah N-1 kali B. Maka U11-nya sama dengan A-nya 7, N-nya 11, B-nya 3. Kita masukkan ya. 7 ditambah 11 kurang 1 kali 3.
11 kurang 1, 10. 10 kalikan 3, hasilnya 30 ditambah 7 sama dengan 37. Jadi, suku ke-11 dari barisan tersebut adalah 37. Kita lanjutkan contoh soal nomor 2. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. 20, 16, 12, 8, dan seterusnya. Tentukan A, bedanya, B, jenis barisan aritmatika, C, suku ke-10 barisan tersebut. Oke, kita lihat jawabannya. Bedanya yaitu kita bisa hitung U2 kurang U1, 16 kurang 20 sama dengan min 4. Yang B, karena B-nya kurang dari 0 atau negatif, maka barisan aritmatika tersebut merupakan barisan aritmatika turun ya. Jadi antar sukunya berkurang 4, berkurang 4, berkurang 4 ya. Oke, U10-nya kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. A-nya 20, N-nya 10, B-nya min 4. 10 kurang 1, 9. 9 dikali min 4 adalah min 36 ditambah 20 hasilnya min 16. Jadi, suku ke-10 dari barisan tersebut adalah min 16. Kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Sebuah barisan aritmatika memiliki suku pertama 6 dan suku ke-8 41. A. Tentukan beda pada barisan aritmatika tersebut. B. Tuliskan 10 suku pertama pada barisan aritmatika tersebut. Kita lihat jawabannya. Untuk menentukan bedanya atau B-nya, ya, masukkan ke dalam rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. N-nya 8, jadi U8 sama dengan A-nya 6 dimasukkan, N-nya 8, B-nya yang mau kita cari, jadi tetap ditulis B. Jadi, 8 kurang 1 kali B, 7 ya, 7 kali B berarti 7B. Kita di ruas kanannya 6 tambah 7B, ruas kirinya 41, 8-nya. Oke, masih ingat materi kelas 7 ya, PLSP. 7B-nya di ruas kanan, kemudian di ruas kirinya konstanta. 6-nya jadi negatif, 41 kurang 6, hasilnya 35 sama dengan 7B, maka B-nya sama dengan 35 dibagi 7, yaitu 5. Jadi, beda pada barisan aritmatika tersebut adalah 5. Lanjut untuk soal yang B. Oke, tadi dengan suku pertama 6, bedanya 5, ya, kita sudah mencari bedanya di soal A tadi, maka diperoleh barisan aritmatika sebagai berikut. Nah, 6. Berarti tambah 5, karena bedanya 5. Berarti 6 tambah 5, 11. Tambah 5 lagi, 16. 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51. Itulah 10 suku pertamanya. Jelas ya? Kita lanjutkan pembahasan kita masuk ke dalam materi deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Contohnya, Bu Titi ambil dari barisan aritmatika yang sebelumnya sudah dibahas ya. Barisannya adalah 7, 10, 13, 16, 19, 22, dan seterusnya. Hitunglah jumlah 5 suku pertama. Nah, kalau di barisan aritmatik kan dibahasnya tentukan suku kelima. Nah, bedanya kalau deret itu jumlah, berarti yang diminta jumlah 5 suku pertama. Maksudnya seperti apa sih? Lihat, nah yang dimaksud dengan jumlah adalah kita jumlahkan suku-sukunya. Karena diminta 5 suku pertama, berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5, yaitu 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah 19. Kita hitung hasilnya adalah 65. Pertanyaannya, bagaimana jika yang ditanya itu jumlahnya 100 suku pertama? Apa kamu mau menghitung secara manual menambahkan 100 suku? Kan tidak. Nah, nanti kita akan mencari rumus untuk jumlah suku ke N-nya. Oke, kita lihat slide berikutnya ya. Rumus jumlah suku ke N atau SN deret aritmatika. Kalau di barisan yang kita hitungkan sukunya, UN-nya. Nah, kalau ini jumlah suku berarti SN-nya.
Oke, kita lihat rumusnya. Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N-1 kali B. Atau bisa juga Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Jadi boleh kamu cari UN-nya dulu, baru dimasukkan ke dalam rumus Sn-nya. Atau tanpa menghitung UN, kalian bisa gunakan rumus yang pertama tadi, yang dikalikannya dengan 2A ditambah N-1 kali B. Itu sama ya. Ya, keterangannya sama, yaitu A-nya adalah U1, artinya suku ke-1, B itu beda, UN adalah suku ke N-nya. Oke, kita masih melihat penjumlahan yang deret 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah 19 hasilnya 65. Sekarang kita mau menghitung dengan rumus ya. Nah, karena di sini sudah ada UN-nya, UN-nya ada di 19 ya. Maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu N per 2 dikali A ditambah UN. Karena yang ditanya tadi jumlah 5 suku pertama, berarti S5 ya, N-nya 5. 5 per 2 dikali A-nya 7. 7 ditambah 19 UN-nya. Sama dengan 5 per 2 kali 26. Hasilnya sama dengan 65. Nah, sama ya yang hitung manual dengan yang rumus. Tetapi rumus itu digunakan jika memang yang ditanya adalah 100 suku. Ya kan, jumlah 100 suku. Atau misalkan jumlah 50 suku pertama. Nah, itu kan kita lebih efektif dengan rumus. Oke, kita lihat contoh yang lainnya. Tentukan jumlah 12 suku pertama dari deret aritmatika 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15 dan seterusnya. Oke, diketahui di sini A-nya 3, kita hitung B-nya U2 dikurang U1. 6 kurang 3, 3. Kita masukkan ke dalam rumus Sn-nya, yaitu N per 2 dikali dalam kurung 2A ditambah N-1 kali B. Nah, di sini Bu Titi masih menggunakan rumus yang pertama karena kita tidak menghitung UN-nya, tidak menghitung U12-nya ya. Kita masukkan N-nya 12. S12 sama dengan 12 per 2 dikalikan 2 dikali A-nya 3. Berarti 2 kali 3. N-nya 12. B-nya 3. 12 kurang 1 dikali 3. 12 bagi 2, 6. 2 kali 3, 6. 12 kurang 1, 11 kali 3. 11 kali 3, 33 ditambah 6, yaitu 39 dikali 6 sama dengan 234. Kalian yang ingin coba dengan rumus yang kedua, yang N per 2 dikali A plus UN sama. Jadi kalian cari dulu U12-nya pakai rumus UN. Setelah itu masukkan ke rumus yang A ditambah UN. Itu boleh juga ya. Silahkan dicoba sendiri. Nanti hasilnya pasti sama, yaitu 234. Contoh soal nomor 2. Diketahui deret aritmatika 20 tambah 16 tambah 12 tambah 8 tambah titik-titik atau dan seterusnya ya. Tentukan A. Bedanya, B. Suku ke-10, C. Jumlah suku ke-10. Kita lihat pembahasannya, jawabannya. Pertama, yaitu bedanya dulu. U2 dikurang U1 sama dengan 16 dikurang 20 sama dengan min 4. Jadi di sini bedanya negatif ya. Rumus U10, ya, masih ingat ya rumus UN ya. A ditambah N-1 kali B, A-nya 20, N-nya 10, B-nya min 4. Kita hitung 10 kurang 1, yaitu 9, dikalikan min 4, hasilnya min 36, ditambah A-nya 20, hasilnya adalah min 16. Sn-nya sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Nah, karena tadi di soal B-nya sudah dicari UN-nya, maka kita menghitung Sn-nya menggunakan rumus yang pertama, yaitu yang rumus yang kedua ya, A ditambah UN. Jadi S10 sama dengan 10 per 2 dikali A-nya 20, UN-nya min 16. 20 ditambah min 16. Nah, 20 kurang 16, 4 dikali 5. 5 itu 10 per 2 ya. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Maka jumlah suku ke-10 atau S10-nya sama dengan 20. Oke, karena ini masih ditanya suku ke-10, kamu boleh cek secara hitung manual. Pasti jawabannya 20 ya. Boleh untuk merecek sendiri. Kita lanjutkan contoh nomor 3. Dalam sebuah barisan aritmatika diketahui suku kedua adalah 5 dan suku kelimanya adalah 14. Maka berapakah jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmatika tersebut?
Oke, kita punya data bahwa U2-nya sama dengan 5. U2-nya adalah A tambah B. Ya, dari mana A tambah B-nya kita lihat penjelasan di sini. Nah, ini asalnya yaitu dari UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Kita masukkan ya, N-nya 2. 2 kurang 1 adalah 1 kali B. Berarti A tambah B itulah A2. Setelah itu kita ubah. Kita mau membuat persamaan A-nya. Berarti A sama dengan 5 dikurang B ya. B-nya pindah ruas jadi negatif ya. Itulah persamaan 1. Kita lanjutkan untuk U5. Oke, kita punya data tadi U5-nya 14. Sama dengan di situ A ditambah 4B. Dari mana sih? Oke, kita lihat keterangannya sama seperti U2 tadi, yaitu dari rumus UN. Ya, N-nya 5, 5 kurang 1, 4, 4 kali B adalah 4B, jadi U5-nya A tambah 4B. Ya. U5-nya 14, maka persamaan 2-nya menjadi A tambah 4B sama dengan 14. Lanjut, kita akan mensubstitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Ya. Persamaan 2-nya kan tadi kita punya A ditambah 4B sama dengan 14. Nah, A-nya kita ganti dengan 5 dikurang B ditambah 4B. Yang bervariabel B berarti min B ditambah 4B. Berarti kan 3B ya. 3B-nya di ruas kiri, kemudian 5-nya pindah ke ruas kanan, jadi 14 kurang 5 hasilnya 9. 3B sama dengan 9, maka B-nya sama dengan 3. Kita baru dapat B-nya. Untuk menghitung A-nya, kita masukkan lagi ke persamaan 1, yaitu 5 dikurang B. Berarti 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kita sudah dapat A dan B-nya, maka untuk mencari SN-nya, kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke, seperti ini ya. Karena N-nya 10, berarti 10 per 2 dikali 2 kali 2 ya. A-nya kan 2 ya. N-nya 10 kurang 1 kali B, B-nya 3. Berarti 10 kurang 1, 9 dikali 3 sama dengan 27. 2 kali 2, 4. Ya. 4 ditambah 27 dikali 5. Hasilnya sama dengan 155. Kita lanjutkan soal yang keempat. Banyak kursi pada baris pertama sebuah gedung pertemuan adalah 20 kursi. Pada baris berikutnya selalu bertambah 3 kursi. Jika dalam gedung tersebut terdapat 15 baris kursi, berapakah banyaknya kursi dalam gedung tersebut? Oke, kita lihat jawabannya. Jika kita tuliskan dalam barisan bilangan, maka kita bisa tuliskan mulai dari baris pertama yaitu 20, kemudian bertambah 3, 23, 26, 29, dan seterusnya. Kita ketahui bahwa A-nya 20, B-nya 3, yang ditanya adalah S15 ya, karena ada 15 kursi atau N-nya 15. Oke, kita lihat jawabannya. Masukkan ke dalam rumus SN, karena N-nya 15, berarti kita hitung S15. 15 per 2 dikalikan dengan 2 dikali 20. 20 A-nya, N-nya 15 kurang 1 dikali B-nya 3. Sama dengan 15 per 2 dikali 40 ditambah 14 kali 3. Sama dengan 15 per 2 dikali 40 ditambah 42. Oke, kita lanjutkan hitungannya. 15 per 2 dikali 82. 82 dibagi 2 hasilnya 41. Kita kalikan dengan 15, hasilnya 615 kursi. Jadi, banyaknya kursi dalam gedung tersebut adalah 615 kursi. Ini adalah salah satu contoh cerita dalam deret aritmatika. Kita lanjutkan contoh soal nomor 5. Diketahui deret aritmatika 5 tambah 13 tambah 21 tambah 29 sampai dengan tambah 109. Tentukan banyaknya suku atau N dan jumlah suku ke N atau SN. Oke, karena UN ini diketahui dan ditanya N ya, kita mulai bekerja dari rumus UN, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. UN-nya 109, A-nya 5, B-nya 8.
N min 1 kali 8 kita kalikan N kali 8, 8N, min 1 kali 8, min 8. Jadi persamaannya 109 sama dengan 5 ditambah 8N, min 8. Selanjutnya, konstanta 5 dengan min 8 kita hitung hasilnya adalah min 3. 109 sama dengan 8N min 3. Min 3 kita pindah ke ruas kiri karena sama-sama konstanta dengan 109. Maka persamaannya menjadi 109 ditambah 3 sama dengan 8N, 112 sama dengan 8N, maka N-nya sama dengan 14. Oke, untuk mencari Sn-nya, kita langsung gunakan rumus yang kedua, yang A tambah UN, karena UN-nya di sini sudah diketahui ya, ada dalam deret tersebut, yaitu 109. Maka Sn-nya, karena N-nya 14, berarti S14. 14 per 2 dikali 5 ditambah 109. A-nya 5, UN-nya 109. 5 tambah 109 hasilnya 114. Dikali 7 sama dengan 798. Jadi, jumlah suku ke-14 adalah 798. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan materi kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang masih belajar dari rumah. Bu Titi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Support terus channel Bu Titi ya, dengan like, comment, share, and subscribe, supaya Bu Titi lebih semangat mengisi materi BDR kalian. Terima kasih.